Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Widiansa dengan nomor NPM 41182191230181. Saya akan coba menjelaskan tentang anatomi panca indera atau yang disebut mata. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur tubuh manusia. Setiap struktur dan fungsinya masing-masing terhubung melalui sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Masing-masing sistem organ juga saling tergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, anatomi tubuh manusia berikut ada 12 sistem organ dalam anatomi tubuh manusia. Yang pertama, sistem rongga, kedua sistem otot, yang ketiga sistem peredaran darah, keempat sistem pencernaan, kelima sistem endokrin, keenam sistem saraf, ketujuh sistem pernapasan, kedelapan sistem kekebalan tubuh, 9 sistem ekskresi, 10 11 sistem limfatik, 12 sistem reproduksi. Sistem panca indera. Sistem ini berfungsi sebagai penerima rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitar. Berikut 5 sistem indera yang disebut panca indera dengan tugasnya. 1. Indera penglihatan dengan menggunakan mata. Indera pendengaran dengan menggunakan telinga. Indera penciuman dengan menggunakan hidung. Indera peraba yang dapat dirasakan melalui kulit. Indera pengecup menggunakan lidah. Sistem panca indera dan peranan panca indera menghubungkan tubuh dengan dunia di sekitar sehingga kita membutuhkan panca indera untuk memahami lingkungan di sekitar, untuk berinteraksi dengan orang lain. Dapat membantu tugas sehari-hari seperti mengemudi, berbicara dengan orang lain, atau melakukan aktivitas di tempat kerja, sekolah, dan lainnya. Memiliki peranan penting untuk menikmati banyak pengalaman seperti mencoba berbagai cara makanan atau mendengarkan musik. Terhubung erat dengan emosi dan ingatan sehingga dapat memiliki dampak yang sangat dramatis pada perasaan kita. Jika ada sesuatu yang mengganggu fungsi indera, hal tersebut dapat membatasi interaksi dengan dunia sekitar atau mempersulit untuk melakukan aktivitas tertentu. Misalnya, gangguan pendengaran dapat mempersulit diri kita untuk mengikuti percakapan, dan gangguan keseimbangan membuat sulit bergerak dengan aman. Indera penglihatan. Penglihatan merupakan sebuah kemampuan agar seseorang bisa mengenali sebuah cahaya lalu menafsirkannya. Indera penglihatan manusia berupa mata, dan indera penglihatan dapat berfungsi karena adanya kerjasama mata dan akan ditafsir dengan otak manusia ketika adanya sebuah cahaya. Struktur mata terbagi dari beberapa bagian. Mata disusun dari bercak sensitif dan cahaya primitif terletak di dalam tulang orbita. Mata mempunyai lapisan reseptor, yaitu sistem lensa untuk memfokuskan cahaya, merupakan suatu sistem saraf untuk menghantarkan impuls ke otak serta membentuk bayangan penglihatan yang disadari menjadi sasaran. Secara struktural, bola mata bekerja seperti sebuah kamera. Lapisan saraf yang melapisi separuh bagian posterior bola mata merupakan bagian dari SSP yang dihubungkan melalui suatu berkas serat saraf sensorik yang disebut saraf optik (nervus opticus). Saraf kranial kedua untuk penglihatan. Lapisan fibrosa yang terletak di luar berwarna putih keruh.
Antara lapisan fibrosa luar dan retina terdapat lapisan vaskular yang berfungsi sebagai nutrisi. Struktur mata terbagi beberapa bagian. Di dalam lensa terdapat iris yang opak dan berpigmen, mengandung serabut-serabut otot sirkular yang berfungsi mengecilkan dan serabut-serabut radial yang berfungsi melebarkan pupil. Ruang di antara lensa dan retina sebagian besar terisi oleh cairan gelatinosa jernih yang disebut petosa, vitreous humor, aqueous humor, suatu cairan jernih yang memberi nutrisi ke kornea dan lensa. Selanjutnya, cairan vitreous normal dihasilkan di badan silaris melalui difungsi dan transport aktif plasma, cairan yang mengalir melalui pupil dan mengisi ruangan anterior mata. Selanjutnya, bagian mata. Mata bagian luar disebut beberapa sebutan dalam mata bagian luar. 1. Lateral convex, sclera, limbus, pupil, eyelas, palpebra fissurae, medial contrus, lacrimal contrus. Selanjutnya alis. Alis juga terbagi beberapa bagian. Alis adalah kulit tebal melengkung yang ditumbuhi bulu. Alis dikaitkan pada otot di bawahnya. Alis berfungsi melindungi mata dari sinar matahari yang terik. Selanjutnya, kelopak mata. Kelopak mata terbagi beberapa bagian. Pertama, kelopak mata merupakan dua lempengan, yaitu lempengan tarsal yang terdiri atas jaringan fibrous yang sangat padat dan dilapisi kulit. 2. Jaringan di bawah kulit dibatasi oleh konjungtiva dan tidak mengandung lemak. Kelopak mata atas lebih besar dari kelopak mata bawah. Kelopak mata digerakkan oleh otot lapetor palpebra. Kelopak mata ditutup oleh otot-otot melingkar yang disebut musculus orbicularis oculi. Bulu mata terdapat pada pinggiran kelopak mata dan berfungsi melindungi mata dari debu dan cahaya berlebih. Bila kelopak mata ditutup, kelopak tersebut dapat berubah menjadi kantong tertutup. Selanjutnya, konjungtiva. Konjungtiva terbagi beberapa bagian, adalah selaput lendir yang melapisi sisi kelopak mata dan menutupi bagian depan sklera. Selaput tersebut bersambung dengan selaput lendir yang melapisi saluran mata, kantung air mata, dan saluran nasolacrimalis. Konjungtiva palpebra pada permukaan bagian dalam kelopak mata. Konjungtiva bulbi, konjungtiva yang melekat pada bola mata. Terdapat banyak kelenjar limfe dan pembuluh darah. Bola mata. Selanjutnya pada koroid. Koroid adalah lapisan tengah mata berisi pembuluh darah. Pembuluh darah kapiler dari arteri opalmica, cabang dari artera chorotis interna. Lapisan vaskuler ini membentuk iris yang berlubang di tengahnya yang disebut pupil mata. Selaput berpigmen sebelah belakang iris memancarkan warnanya sehingga mata berwarna coklat, kelabu, biru, dan sebagainya. Koroid bersambungan pada bagian depan dengan iris dan tepat di belakang iris mendebal membentuk corpus silaris. Corpus silaris terletak antara koroid dengan iris. Corpus ciliari berisi pada serabut otot sirkuler yang terletaknya seperti jari-jari sebuah lingkaran.
Kontrak otot sirkular menyebabkan pupil mata berkontraksi, melebar, atau menyempit. Iris adalah tirai berwarna di depan lensa yang bersambung dengan koroid. Iris berisi dua kelompok, serabut otot tak sadar atau otot polos, di mana cara kerjanya kelompok yang satu mengecilkan ukuran pupil sementara kelompok yang lainnya melebarkan ukuran pupil dan sebagainya. Pupil merupakan bintik tengah yang berwarna hitam yang merupakan celah dalam iris, tempat cahaya masuk guna mencapai retina, terlihat dalam gambar. Tractus upea merupakan gabungan dari iris, corpus ciliare, selaput koroid. Selanjutnya kornea. Kornea merupakan bagian depan yang transparan dan bersambungan dengan sklera yang putih dan tidak tembus cahaya. Kornea terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan tepat adalah epitelium berlapis yang bersambung dengan junctiva. Kornea tidak mengandung pembuluh darah. Kamera okuli anterior, bilik anterior terletak antara kornea dan iris, terlihat seperti gambar. Kamera okuli posterior terletak antara iris dan lensa. Baik bilik anterior maupun bilik posterior diisi dengan humor aqueous, seperti ada pada gambar. Humor aqueous adalah cairan yang berasal dari corpus ciliar, diserap kembali ke dalam aliran darah pada sudut antara iris dan kornea melalui pena halus yang dikenal sebagai saluran xilem. Lensa adalah benda transparan bicompax bercembung dengan belakang yang terdiri dari beberapa lapisan. Lensa terletak persis di belakang iris. Membran ligamentum suspensorium terdapat di depan maupun di belakang lensa, berfungsi untuk mengaitkan lensa pada corpus ciliaris. Bila ligamentum suspensorium mengatur lensa akan mengkerut dan menebal, bila ligamentum menegang lensa akan menjadi gepeng. Mengendurnya lensa dikendalikan oleh kontraksi otot silir guna memfokuskan benda-benda dekat atau jauh. Humorus pithereus, daerah belakang bola mata melalui dari lensa hingga retina diisi cairan. Humorus pithereus penuh albumin berwarna keputihan seperti agar-agar, berfungsi memberikan bola mata dan mempertahankan hubungan retina, selaput koroid, dan sklerotik. Retina merupakan lapisan saraf pada mata, terdiri dari sejumlah lapisan serabut, yaitu sel-sel saraf, batang, dan kerucut. Merupakan jaringan saraf halus yang menghantarkan impuls saraf dari luar menuju diskus optikus yang merupakan titik tempat saraf optikus meningkatkan biji mata. Titik ini disebut bintik buta karena tidak mempunyai retina. Bagian yang paling peka pada retina adalah macula yang terletak tepat ekstern terhadap diskus optikus terhadap dengan pusat pupil. Retina mempunyai mekanisme persyaratan untuk penglihatan karena memuat ujung dari nervus opticus seperti lempeng film dalam fotografi. Apparatus lacrimalis atau disebut kelenjar air mata yang terbagi menjadi beberapa bagian. Kelenjar-kelenjar air mata terdiri atas kelenjar majemuk yang terletak pada sudut luar sebelah atas rongga orbita. Kelenjar-kelenjar mata akan mengeluarkan air mata yang berbeda pada pinggir atas
dan luar mata untuk dituangkan ke dalam kantong konjungtiva dari saluran kelenjar lakrimal. Air mata akan mengenai permukaan bola mata, sebagian besar cairan akan menguap, sebagian kecil akan mengalir ke sudut mata menuju saluran lakrimal dan memasuki hidung melalui saluran nasolacrimalis. Air mata dihasilkan oleh glandula lacrimalis, ductus ectorus lacrimalis, saccus konjungtiva bagian depan bola mata ke sudut mata, canalis lacrimalis, ductus nasolacrimalis, meatus nasalis inferior. Otot penggerak bola mata yang terbagi menjadi 6. Ada 6 otot penggerak bola mata terletak sebelah dalam orbita dan bergerak dari dinding tulang orbita untuk dikaitkan pada pembungkus sklerotik mata sebelah belakang kornea. 4 diantaranya otot lurus, terdiri atas otot rectus, superior, interior, medial, dan lateral, berfungsi menggerakkan mata ke atas, ke bawah, ke dalam, ke sisi luar yang bergantian. 2 lainnya adalah otot agak serong atau oblik. Otot oblik superior menggerakkan mata ke bawah dan sisi luar. Otot oblik interior menggerakkan mata ke kanan, ke atas, dan sisi luar. Otot mata bergerak serentak bersamaan ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Serabut-serabut saraf yang melayani otot ini adalah nervus motoris oculi, yaitu saraf kranial ketiga, keempat, dan keenam. Cara kerja mata. Yang pertama, objek mata. Kedua, lensa, pupil, kornea. Keempat, bayangan nyata terbalik, diperkecil. Kelima, otak menerjemahkan sinyal yang diterima retina. Keenam, gambar yang diterjemahkan atau kita lihat. Jenis-jenis kelainan refraksi. Yang pertama, miopia rabun jauh, yaitu kesulitan melihat jauh dengan jelas. Kedua, rabun dekat, kesulitan melihat dekat dengan jelas. Ketiga, rabun dekat, usia lanjut, sesuatu perubahan yang terjadi pada usia di atas 40 tahun, di mana daya akomodasi berkurang sehingga kemampuan melihat dekat kalau membaca berkurang. Ketiga, dan yang keempat, selindris, yaitu distrasi penglihatan akibat kelengkungan kornea dan lensa yang tidak sama di bagian medial. Terkait masalah panca indera, kita perlu memberikan atau menjaga kesehatan mata, yaitu yang pertama, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang berwarna. Kedua, perilaku membaca yang benar, antara lain membaca dalam posisi duduk, penerangan yang cukup, jangan jadikan sinar handphone ataupun sinar komputer sebagai sumber pencahayaan. Besarkan huruf-huruf yang cukup, jarak baca 30 cm. Mengistirahatkan mata setelah aktivitas, mata pada jarak dekat untuk membaca. Jangan membaca dengan jarak dekat, yaitu membaca menggunakan komputer, nonton TV, menatap layar, dan selanjutnya. Ketiga, memakai kacamata pelindung terutama yang anti ultraviolet. Menggunakan topi bagi nelayan atau petani saat beraktivitas. Melindungi saat mata itu menggunakan pekerjaan yang berpotensi memberikan cahaya pada mata, misalnya mengendarai, mengelas, dan sebagainya. Sekian penjelasan terkait masalah indera mata.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.